Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali semuanya dengan berdoa bersama-sama. Saya pimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, nanti habis ini saya mau presensi satu persatu. Aisyah Fatinur Rasyidin, apakah hadir? Hadir, Bu. Ahmadina Haji Said, Belum apakah hadir? Masih ada acara, Ya. Bu. Oh ya. Ahmad Syarif Hidayatullah. Hadir, Bu Guru. Fernandi Hadianti Rosyadi. Hadir, Bu. Baik, jadi hadir ya, yang kurang satu orang nanti bisa dihubungi untuk langsung join Zoom-nya ya. Baik, saya mau tanya, sebelum masuk pembelajaran hari ini, minggu lalu kita belajar tentang apa? Mas, apakah masih ada yang ingat? Silakan, bisa dijawab. Tentang induksi listrik, Bu. Iya, ada lagi? Gelombang Sama elektromagnetik. membahas Dikit, tapi. Iya, benar. Benar. Jadi, itu adalah materi yang kita pelajari minggu lalu. Jadi saya tanya seperti itu agar kalian tuh nggak lupa. Nah, minggu ini, pembelajaran hari ini, kita masih di bab gelombang elektromagnetik yang saya singgung sedikit di pertemuan minggu lalu. Jadi apa sih gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang elektromagnetik yaitu pengertian dari gelombang elektromagnetik berdasarkan percobaan Oersted dan Faraday adalah gelombang yang terjadi karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, serta keduanya tegak lurus juga dengan arah perambatannya. Nah, itu adalah sedikit dari pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang saya mau bertanya, di sini ada nggak yang tahu apa itu sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Silakan, Mbak Aisyah Fatin, apakah tahu sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik itu seperti apa? Belum Dijawab, tahu, Bu. silakan Mbak Aisyah. Belum tahu, Ibu. Tadi Mas Ahmad, ya Mas Aji belum gabung ya? Katanya susah sinyal, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Selanjutnya itu, ada nggak yang tahu dari spektrum dari gelombang elektromagnetik? Silakan Mbak Fernandia, bisa dijelaskan spektrumnya. Boleh dari frekuensinya dulu, berdasarkan frekuensinya, ataupun berdasarkan panjang gelombangnya. Dari frekuensi, Bu. Yang besar ke kecil, tapi cuma Iya, nggak apa-apa, silakan. kalau dari frekuensi yang besar itu ada sinar gamma, sinar X, sama UV. Lanjutannya enggak tahu, Bu. Ya, nggak apa-apa, kita tampung dulu ya. Mas Syarif gimana? Mau jawab yang spektrum, apa mau jawab yang sifat-sifat? sifat-sifatnya, Bu, tapi mungkin hanya ingat sedikit-sedikit, Ibu. Nggak apa-apa, silakan. Sifatnya itu gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa, Bu. Ya, benar. Nggak apa-apa ya, itu jawabannya. Saya tampung dulu. Nah, selanjutnya, ini Mas Aji bisa di WA ya, walaupun nggak bisa join Zoom, tapi bisa di WAG ataupun lewat lainnya ya. Nggih, Bu. Gimana, Mas Aji bisa dihubungi lewat WA nggak? Ya udah, jadi gini dah. Selanjutnya nanti saya ingin kalian
membentuk kelompok 2 orang. Nah, jadi nanti saya mau bentuk 2 kelompok, jadi satu kelompok itu 2 orang. Nanti Mbak Fernandia bisa menghubungi Mas Aji lewat WA ya, walaupun nggak bisa gabung lewat Zoom, nanti didiskusikan lewat WA ya. Untuk selanjutnya, nanti Mbak Ais sama Mas Syarif silakan didiskusikan. Saya ingin kalian mendiskusikan, saya kasih waktu 15 menit. Jadi setelah 15 menit, nanti kita masuk Zoom lagi. Nah, nanti Mas Syarif sama Mbak Ais, itu ya, mendiskusikan gimana sih sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik gitu. Nah, nanti bagian Mbak Fernandia sama Mas Haji nanti mendiskusikan tentang spektrum gelombang elektromagnetik baik dari segi frekuensi maupun dari panjang gelombangnya. Gitu ya, saya kasih waktu 15 menit, silahkan kalian presentasi nanti kalau sudah saya kasih linknya lagi, link Zoom-nya. Nah, ini nanti terserah kalian mau presentasi di mana, di WAG bisa, di telepon bisa. Nanti Mas Aji bisa diskusi ya, atau di WA atau di telepon ya sama Mbak Fernandia. Ya, Bu. Iya, kalau udah silakan saya izinkan kalian leave Zoom-nya, tapi nanti setelah 15 menit kita gabung lagi. Silakan. Baik, sudah 15 menit berlalu ya. Gimana kepada kedua kelompok? Apakah sudah siap presentasi? Nah, nanti untuk presentasinya bisa dimulai dari kelompok pertama, baru kelompok kedua. Silakan untuk kelompok pertama presentasikan hasil diskusinya. Sedapatnya aja nggak apa-apa. Ya Bu, izin presentasi untuk tadi sifat-sifat apa itu elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, diantaranya perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Selain itu, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Mungkin bisa dilanjutkan rekan saya Mbak Ais, silahkan. Izin menambahkan, Bu. Iya, silakan. Gelombang elektromagnetik juga merupakan gelombang transversal. Iya, itu benar ya. Jadi itu adalah salah satu dari sekian banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh GEM. Nah, kita tamu dulu. Nanti saya akan beri penjelasan di belakang. Nah, untuk sekarang, silakan untuk kelompok 2, lanjutkan presentasi yang sudah didiskusikan tadi. Silakan. Baik, izin menyampaikan hasil diskusi kami. Itu urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi yang besar ke frekuensi yang kecil. Yang pertama, sinar gamma, terus sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio, Bu. Ya benar. Itu tadi berdasarkan frekuensinya. Silakan. Sekarang bisa lanjut. Gimana kalau berdasarkan itu panjang gelombangnya? Kalau berdasarkan panjang gelombangnya, itu dimulai dari gelombang radio, lalu ada gelombang TV, gelombang radar, gelombang infrared, cahaya tampak, UV, sinar X, sama sinar gamma, Bu. Iya benar, itu tadi itu ya urutan spektrum dari gelombang. Terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, sebentar ini saya udah share screen.
Apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa, Bu. Baik, bisa ya. Saya jelaskan sedikit. Gelombang elektromagnetik. Pengertian dari gelombang elektromagnetik berdasarkan percobaan Oersted dan Faraday adalah gelombang yang terjadi karena adanya perubahan medan magnet, medan listrik yang saling tegak lurus, serta keduanya tegak lurus juga dengan arah perambatannya. Itu adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik berdasarkan percobaan Oersted dan Faraday. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ya, jadi benar ya tadi yang dibilang oleh Mas Syarif dan Mbak Ais, jadi perubahan gelombang elektromagnetik yaitu perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Selanjutnya, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus juga terhadap arah rambat gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Jadi benar yang dibilang oleh Mbak Is tadi, yaitu gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan pembiasan, interferensi, dan difraksi gelombang elektromagnetik. Juga mengalami peristiwa polarisasi, karena termasuk gelombang transversal tadi. Yaitu selanjutnya, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Yang selanjutnya, kuat medan listrik dan medan magnetik besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain, yaitu menurut hubungan E sama dengan C kali B. Nah, selanjutnya, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum dari nilainya C sama dengan 3 kali itu 10 pangkat 8 ya. Ini ada kesalahan. Jadi nilai C itu adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini enggak 108 tapi 10 pangkat 8. Nah, gelombang elektromagnetik itu juga merambat dalam arah garis lurus. Yang terakhir dari sifat-sifatnya yaitu gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Itu merupakan salah satu sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang spektrum gelombang elektromagnetik serta manfaat dan bahannya. Yang pertama, gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang frekuensi dan panjang gelombangnya berbeda-beda. Tetapi semua gelombang-gelombang penyusun ini mempunyai cepat rambat yang sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per sekon. Spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi, ini adalah gambar dari gelombang elektromagnetik. Sebentar, saya besarkan. Nah, ini panjang gelombang. Jadi yang atas ini urutan atau spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang, dan yang bawah ini urutan GEM berdasarkan frekuensinya. Satuannya kalau panjang gelombang meter, terus kalau frekuensi Hertz ya. Nah, kalau dari panjang gelombangnya, gelombang elektromagnetik itu dari besar ke kecil itu dari gelombang radio dan TV, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, jadi kalau dari kecil ke besar, berarti kebalikannya dari sinar gamma ke gelombang radio dan TV. Nah, selanjutnya kalau dari frekuensinya itu dari besar ke kecil itu dari gamma
terus sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, dan televisi. Ini dari frekuensi dari besar ke kecil. Kalau dari kecil ke besar berarti kebalikannya dari gelombang radio dan TV ke sinar gamma. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulannya. Kalau spektrum dari gelombang elektromagnetik itu dilihat dari berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya itu merupakan kebalikannya. Jadi berkebalikan, keduanya saling berkebalikan. Jadi maksudnya misal dari berdasarkan frekuensi, berarti kalau besar ke kecil kan dari sinar gamma ke gelombang radio dan TV ya. Nah, kalau berdasarkan panjang gelombang berarti itu dari kecil ke besar seperti itu. Nah, ini ada gambar lagi. Gelombang elektromagnetik ya. Ini buat enak diingat ya. Jadi kecepatannya tadi, kecepatan itu setara dengan kecepatan cahaya di ruang hampa, itu 3 kali 10⁸ meter per sekon ya. Yang tadi kan 3 kali 108 itu enggak, itu 10⁸ meter per sekon. Nah, rumus dari C sendiri itu kan sama. C itu sama dengan frekuensi kali A, jadi frekuensinya kali lambda. Nah, urutan GEM itu dari frekuensi besar ke kecil, berarti kan berbanding terbalik kalau dilihat dari panjang gelombang, jadi dari panjang gelombang kecil ke panjang gelombang besar. Nah, untuk mengingatnya itu ada satu istilah, yaitu istilah Gruti Rada Teller. Itu biar dienakai. Jadi G-nya itu sinar gamma, R-nya itu Rontgen atau sinar X, terus U-nya itu UV, ultraviolet, T-nya itu tampak, sinar tampak, I-nya itu inframerah, rada itu sinar radar atau mikro. Teller itu TV dan radio. Nah, ini untuk gampang mengingatnya aja. Kalau tadi rumus C itu sama dengan F kali A, berarti kalau kita nyari frekuensi berapa, berarti C per lambda. Kayak gitu. Nah, ini itu tadi ya, penjelasan sedikit tentang GEM. Apa itu GEM, gimana sifat-sifatnya, terus juga yang terakhir itu gimana spektrumnya atau urutannya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan jika ada. Belum, Bu. Belum ya. Ya, mungkin saya cukupkan ya pertemuan kali ini. Saya rasa sudah cukup materi kali ini. Nah, itu untuk materi PPT-nya. Nanti akan saya share di grup dan saya kirimkan beberapa tugas, nanti bisa dikerjakan dan diskusikan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau keluar Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, silakan kalau mau keluar Zoom.